Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita pantas untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang berupa nikmat yang banyak. Niscaya kalau kita suruh menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan bisa menghitungnya. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Barang siapa untuk diminta untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Maka pantas kita untuk selalu bersyukur, itu syukur yang sebenar-benarnya menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk keriduannya, yaitu untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara, berdiskusi dan mempelajari, memperdalam tentang promosi kesehatan, utamanya adalah promosi kesehatan di komunitas. Saudara, saat ini kita masih dalam kondisi pandemik, walaupun di tempat kita saat ini sedang dalam level 2, berarti kita sudah memasuki pandemik yang cukup reda. Namun demikian, saudara sekalian, kita tetap harus patuhi protokol kesehatan supaya pandemik ini cepat selesai dan kita diberikan kesehatan setiap saat. Mematuhi protokol kesehatan itu adalah merupakan suatu pencegahan terhadap masalah kesehatan, merupakan promotif, bahkan juga preventif dan promotif supaya kita tidak terkena masalah kesehatan. Nah, usaha untuk mengarahkan kepada perilaku hidup sehat, mencegah supaya masalah tidak terjadi, maka perlu kita fasilitasi dengan adanya promosi kesehatan. Ini saudara sekalian, jadi apapun yang akan kita lakukan supaya masalah kesehatan tidak terjadi, kemudian kita tetap sehat, dan apabila ada orang yang sakit itu cepat sehat, dan orang yang sakit juga cepat kembali ke semula, itu adalah merupakan semua usaha promotif. Ya, promotif ada tatarannya, baik tataran di saat orang yang sedang sehat, itu dengan cara preventif dan promotif, kemudian kuratif rehabilitatif, bagaimana orang itu bisa melakukan sendiri dan bisa mencari jalan keluar untuk melakukan pertolongan, dan kalau tidak memungkinkan menolong diri sendiri, maka bagaimana cara untuk mendapatkan pelayanan secara umum, misalnya dengan rujukan. Ini contoh, ada beberapa, saat ini kita sudah memberikan beberapa kali pendidikan kesehatan atau penjualan kesehatan, tapi sasarannya ternyata juga kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan, sehingga saat sebelumnya sudah diberikan penyuluhan untuk tujuannya adalah merubah perilaku, tetapi ternyata sasaran lingkungannya itu belum tergarap, yang menyebabkan kondisi
ingin melakukan perubahan perilaku tidak terjadi secara sempurna, sehingga dibutuhkan tentang promosi kesehatan. Ini sudah ada beberapa, ada gambar, ini ada contoh untuk program disiplin protokol kesehatan. Ada yang sekarang sudah ada 5M ditambah dengan imunisasi. Nah, sekarang ada juga ini sudah beberapa kali diberikan pendidikan kesehatan, tetapi ternyata kondisi lingkungannya tidak mendukung untuk melakukan perubahan, itu juga sama saja, saudara sekalian. Maka dari itu, kita nanti akan berbicara tentang apa itu promosi kesehatan, yang bahwa kita tidak hanya fokus pada perubahan perilaku, tetapi kita juga akan berusaha untuk merubah faktor-faktor yang nanti akan menyebabkan perilaku itu berubah, termasuk ada kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Oke, saudara sekalian, sebelum kita masuk pada perubahan atau promosi kesehatan, kita lihat dulu, saudara sekalian, kita ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saudara sebagai seorang umat Muslim yang dalam kelas ini beragama Islam, insya Allah ini sudah sangat masyhur dan sangat terkenal. Ini ada SMS, jadi pesan singkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya, wal 'asr innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini saudara sekalian, pesan singkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ternyata sangat tepat untuk orang promosi kesehatan. Jadi Allah menyampaikan bahwa bersumpah demi masa bahwa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali itu orang-orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi saudara sekalian, sebelum kita masuk pada materi promosi kesehatan secara umum, ini saya kira kita bisa terapkan pada saat saudara menjadi seorang promotor atau promkes, atau nanti saudara sebagai advokator, kemudian juga sebagai health fasilitator. Itu bisa ini diterapkan bahwa kalau kita melihat atau kita terjemahkan secara kontekstual bahwa orang itu benar-benar akan merugi kecuali orang yang beriman. Beriman itu orang yang berilmu, jadi melakukan amalan soleh berdasarkan ilmunya. Kemudian kalau orang itu sudah berilmu, maka akan memberikan nasihat kepada orang lain apabila ada orang itu yang keliru. Termasuk ini kan sangat tepat ya saudara sekalian, pada saat nanti saudara akan melakukan promosi kesehatan, akan menularkan ilmu dan juga akan merubah perilaku supaya kembali kepada kebaikan atau kepada keimanan, supaya orang itu menjadi orang yang berperilaku hidup bersih dan sehat di dalam masyarakat. Nah, untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sekali lagi, itu harus berdasarkan dengan dasar yang ilmu yang baik, yang sebenar-benarnya. Maka saudara harus memberikan keilmuan secara tepat, termasuk menasihati pada saat ada sesuatu orang yang dirasa itu ada persoalan di PHBS dan sebagainya yang menjadi faktor risiko terjadinya masalah kesehatan. Jadi saudara harus bisa melihat apa yang menjadi faktor-faktor risiko, kemudian bisa nanti akan dinasihati, dan tidak mudah orang menjadi health promoter ya, orang menjadi promosi kesehatan
itu tidak mudah. Di sana pasti ada halangan-halangannya. Karena demikian, saudara pasti harus berlaku secara bersabar dalam menghadapi rintangan-rintangan, baik rintangan dari masyarakat maupun rintangan dari sisi persoalan diri sendiri. Ini saudara sekalian, itu harus bersabar. Saat saudara menjadi seorang fasilitator, kemudian health service, promotor, kemudian edukator, ini semua saudara harus bersabar. Ini sangat tepat saudara sekalian dilakukan. Ini saya cuplik ayat ini, saya kira kalau saudara gunakan ayat ini saja sudah cukup pada saat akan melakukan promosi kesehatan di komunitas. Ini saudara sekalian. Ini saudara sekalian yang pada saat ini saudara sudah berdasarkan kaidah yang syar'i dan jelas, kalau ini yang saudara lakukan secara tidak langsung saudara mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara tidak hanya mendapatkan efek masyarakat menjadi sehat, tetapi saudara akan mendapatkan kebaikan dua, kebaikan pahala di dunia maupun nanti saudara sekalian akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Inilah sebagai landasan kita seorang muslim untuk beramal soleh, sehingga saudara nanti pada saat sebagai seorang promosi kesehatan, insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini saudara sekalian. Nah, maka dari itu, sekali lagi, karena Islam itu sudah kafah, maka tidak salah kalau kita menyampaikan ini kepada saudara sekalian. Berikutnya, saudara sekalian, kita akan masuk pada promosi kesehatan, bahwa batasan promosi kesehatan, ini saudara sekalian, promosi kesehatan adalah upaya memasarkan, menjual, memperkenalkan pesan-pesan atau program-program kesehatan sehingga masyarakat menerima atau membeli atau mengenal pesan-pesan tersebut, yang akhirnya masyarakat mau berperilaku hidup sehat. Maksudnya saudara sekalian, ini saudara sekalian pada saat saudara akan melakukan promosi kesehatan, ini adalah merupakan suatu tindakan sosial marketing. Sekali lagi, saudara pada saat akan melakukan tindakan promosi kesehatan di masyarakat, karena ini erat hubungannya dengan asuhan keperawatan komunitas, itu saudara sekalian identik dengan sosial marketing, sehingga saudara akan menawarkan program-program yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat itu mau melakukan. Bahkan dia tidak hanya menerima saja, begitu masyarakat itu sudah mau menerima, ada beberapa yang perlu disiapkan, misalnya memerlukan biaya, mereka mau melakukan. Dengan kata lain itu mau membiayai atau membeli, atau hanya cukup mengenal pesan-pesan itu kemudian dia akan melakukannya. Ini saudara sekalian, pada batasan dari promosi kesehatan. Oke, ini juga WHO, maksudnya memperbaiki, merevitalisasi pendidikan kesehatan dengan istilah promosi kesehatan, karena pendidikan kesehatan diartikan sebagai upaya perubahan perilaku, maka promosi kesehatan tidak hanya perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa pada saat seorang itu melakukan pendidikan kesehatan, penkes pada masyarakat yang tujuannya adalah merubah perilaku, namun demikian ada hal yang keterbatasan mereka karena keterbatasan lingkungan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan perilaku. Sehingga promosi kesehatan bisa sampai bertujuan untuk lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut itu bisa teratasi. Ini saudara sekalian. Berikutnya ini yang tadi saya katakan, bahwa
dari pengalaman, pendidikan kesehatan hanya mampu meningkatkan pengetahuan, tapi prakteknya belum sempurna. Ya. Karena apa? Karena fasilitas kesehatan tidak mencukupi. Maksudnya, ada orang yang misalnya ya ingin membuang sampah di tempatnya, tetapi fasilitas tempat sampahnya itu tidak ada. Atau orang ingin melakukan sesuatu, tetapi yang untuk melakukan sesuatu itu tidak ada. Berikutnya, saudara sekalian, ini Lauren Greens, bahwa promosi kesehatan segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi politik organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ini semuanya bahwa dari tadi bahwa untuk promosi kesehatan tidak hanya menekankan perubahan perilaku, tetapi ini juga mengikut sertakan dalam merancang lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Oke, saudara sekalian, ini dari Ottawa Charter juga health promotion is the process enabling people in increased control over and to improve their health. Jadi proses yang memungkinkan orang-orang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan. Dengan kata lain, proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan. Di sini nanti akan erat sekali dengan proses pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar orang yang sedang melakukan promosi kesehatan tersebut. Berikutnya, jadi tujuan akhir promosi kesehatan adalah orang sadar pentingnya kesehatan bagi mereka sehingga mereka sendirilah yang akan melakukan usaha-usaha untuk menyehatkan diri mereka sendiri, atau secara umumnya sesuai dengan kalau saudara belajar di komunitas bahwa orang itu bisa menolong dirinya sendiri secara mandiri dengan kemampuan yang ada di masyarakat atau kemampuan mereka sendiri. Baik, sehingga batasan tersebut ini perlu diingat mencakup dua aspek, yaitu masyarakat mau dan mampu. Jadi mau melakukan program dan mampu melakukannya. Karena ada beberapa, kalau saudara mengkaji di masyarakat, ada orang yang mau melakukan tapi tidak mampu, dan ada orang yang mampu melakukan tapi tidak mau. Karena sudah menjadi kebiasaan, misalnya kebiasaan buang sampah di sungai. Dia mampu untuk membuat tempat sampah, tetapi karena lebih mudah di sungai, itu makanya dia cukup setiap harinya langsung ke sungai. Tapi kalau yang mau tapi tidak mampu, dia sebetulnya mau melakukan, tetapi fasilitasnya tidak ada. Makanya kalau yang ini nanti bisa saudara sekalian pada saat saudara di komunitas harus diidentifikasi betul. Masyarakat benar-benar mau atau masyarakat hanya mau saja tapi tidak mampu, tapi malah apa justru masyarakat tidak mau, sudah mampu tapi tidak mau. Ini harus dikombinasikan kedua-duanya, saudara. Baik, selanjutnya, ini selama ini kebanyakan usaha untuk mengatasi masalah kesehatan itu cenderung aktif mengatasi masalah kesehatan. Yang berkaitan dengan meningkatkan masalah kesehatan itu karena dirasa masyarakat itu belum membutuhkan, karena orang yang sehat kemudian akan meningkatkan kesehatan kan tidak terlihat. Dan orang yang sehat itu biasanya lupa, seperti kata Rasul Muhammad SAW bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah as-sihah wal faragh. Jadi
kesehatan dan waktu luang. Tatkala orang itu sehat, itu lupa kalau dirinya sedang sehat, makanya tidak membutuhkan bantuan orang lain maupun tidak bahkan dia tidak berusaha untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi saat kesehatan orang itu akan merasa bahwa kesehatan adalah merupakan nikmat tatkala orang itu sedang sakit. Maka orang itu akan lebih menghargai orang yang memberikan pelayanan orang sakit supaya tetap sembuh daripada orang yang memberikan pelayanan orang sehat supaya orang itu tetap sehat dan lebih produktif. Ini yang perlu diperhatikan untuk di kalangan kita masih demikian. Sehingga promosi kesehatan mengharapkan masyarakatlah yang menciptakan kesehatan mereka yang lebih baik, saudara sekalian. Jadi bagaimana dia itu bisa menyadarkan dirinya, misalnya ada orang yang saat ini itu sedang sehat, pentingnya kesehatan itu untuk ditingkatkan. Atau pentingnya kesehatan itu untuk dipertahankan. Nah, makanya ada program namanya promosi kesehatan dan ada program namanya pencegahan atau promosi dan preventif, ya, promotif dan preventif. Oke, saudara sekalian. Selanjutnya, tujuan promosi kesehatan, tersosialisasinya program-program kesehatan, dan terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya, hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan. Inilah saudara sekalian, kalau orang sudah sadar, kemudian mau membudayakan hidup bersih dan sehat, dan berperan aktif dalam gerakan kesehatan, maka insya Allah tujuan dari promosi kesehatan atau itu akan tercapai dengan baik. Baik, prinsip-prinsip promosi kesehatan yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Karena tadi promosi kesehatan itu menitik beratkan bahwa masyarakat bisa berperilaku secara mandiri, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Maka promosi kesehatan akan erat dengan pemberdayaan provider atau kader. Kemudian perubahan perbaikan perilaku masyarakat di bidang kesehatan. Jadi ini masih jelas ya, karena tujuan promosi kesehatan adalah perubahan perilaku yang tadinya perilaku tidak sehat menjadi PHBS. Oke. Kemudian melingkupi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun demikian ini mengutamakan promotif preventif, tapi juga tidak mengabaikan tindakan kuratif dan rehabilitatif. Apa maknanya promotif? Promotif adalah meningkatkan orang yang sehat menjadi lebih produktif. Kalau preventif, mencegah orang yang sehat supaya tidak sakit. Itu preventif. Kalau kuratif, orang yang atau di masyarakat sudah ada masalah kesehatan, supaya masalah itu terjadi. Karena konsepnya di komunitas. Dan rehabilitatif itu adalah ada masalah kesehatan yang ada di komunitas, kemudian bisa dikembalikan seperti semula. Ini butuh ada usaha-usaha ke arah perbaikan yang disebut dengan promosi kesehatan. Maka selain edukatif, juga melakukan upaya advokasi dan bina suasana itu sangat penting untuk promosi kesehatan. Maka prinsip edukatif juga melakukan upaya advokasi, bina suasana ini merupakan prinsip promosi kesehatan. Kemudian berpatokan pada perilaku hidup bersih dan sehat dengan 5 tatanan. Maksudnya tatanan di rumah, di tempat kerja, tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, dan di sekolah. Kemudian berikutnya juga prinsipnya peran kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan lembaga sosial masyarakat itu sangat penting. Atau kerjasama lintas program dan lintas sektor itu sangat dipentingkan dalam promosi kesehatan karena tidak bisa petugas kesehatan sendiri yang melakukan promosi kesehatan karena berkaitan dengan ada perubahan fasilitas lingkungan yang ada di
komunitas. Baik. Visi promosi kesehatan, masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ini, jadi sekali lagi seperti tadi sampaikan, mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemudian misinya itu bisa dicapai tadi dengan advokasi, kemudian bisa memberikan mediasi, dan secara umum juga harus melakukan pemberdayaan masyarakat. Baik, sasaran promosi kesehatan itu ada sasaran primer, sekunder, dan tersier. Apa yang disebut dengan sasaran primer? Sasaran primer itu adalah seorang yang atau masyarakat yang saat ini sedang punya masalah kesehatan. Sehingga dia itu mampu dan mau berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi yang sedang bermasalah. Kalau yang sekunder itu kelompok individu yang mempengaruhi terhadap sasaran primer. Misalnya ini yang terkena itu anggota keluarga, maka ini misalnya kepala keluarga, RT, RW, dan sebagainya. Kalau tersier itu adalah pengambilan keputusan penyandang dana dan pembuat kebijakan. Misalnya ini ada kepala desa, kemudian ada pemerintahan, dan sebagainya, tergantung dari masing-masing tatanan. Masing-masing tatanan. Kita akan lihat selanjutnya, ini contohnya, sasaran promosi menurut tatanan. Contohnya tadi ya, primer, itu masyarakatnya, ada sekunder, tersier. Misalnya di tatanan keluarga, yang terkena masalah individunya. Maka kelompok sekunder ada kepala keluarga, orang tua, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, tugas kesehatan. Tersier misalnya kepala keluarga, RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Nah, kemudian misalnya untuk yang instansi kesehatan, misalnya ada pasien, misalnya kesehatan, misalnya ada puskesmas, ada rumah sakit, pasien, mengantar keluarga, keluarga pasien, maka ini sasaran sekundernya adalah petugas kesehatan dan kader misalnya. Kemudian pimpinan institusi adalah merupakan sasaran tersier. Dan selanjutnya ya, saudara sekalian, selanjutnya ini sampai ke tempat umum. Contoh ada siswa, ini kalau yang sekolah itu yang bermasalah siswa, itu sasaran sekundernya guru, karyawan, kemudian tersiernya adalah kepala sekolah dan yayasan. Ini. Kemudian ruang lingkup promosi kesehatan, saudara sekalian, ruang lingkup ini dasarnya ada. Nanti saudara bisa belajar ilmu perilaku ya, karena di masyarakat itu orang itu untuk melakukan perubahan perilaku itu masing-masing berbeda-beda. Saudara juga harus nanti ada istilahnya psikologi massa, kemudian psikologi kesehatan, kemudian sosiologi kesehatan. Silakan nanti saudara pelajari. Ini termasuk ilmu-ilmu yang terkait berhubungan dengan perubahan perilaku tadi ya. Ada sosiologi kesehatan, kemudian perilaku kesehatan, kemudian ada sosial marketing. Silakan sudah bisa pelajari. Kemudian dimensi tempat dan pelaksanaan. Tadi ada di mana? Di sekolah, tempat-tempat umum, dan sebagainya. Itu ada 5 sasaran itu. Silakan saudara sasar. Kemudian strateginya, tadi sudah saya sampaikan, strategi sesuai dengan visi ya, advokasi, ya, karena di masyarakat kadang-kadang ada yang bermasalah, maka butuh adanya advokasi. Jadi misalnya masalah budaya, bagaimana cara untuk pendekatan budaya, maka saudara butuh adanya advokasi, misalnya dengan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, termasuk social support, dukungan sosial. Jadi bisa saja di masyarakat itu yang paling berperan itu pemerintahan atau malah justru orang-orang yang memiliki misalnya kayak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat atau empowerment itu biasa karena nanti yang akan berperan secara umum adalah masyarakat, maka saudara harus melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Misalnya, jenengan membentuk pionir
Di sana ada, kalau di petugas kesehatan sangat erat dengan istilahnya provider atau kader untuk melanjutkan program-program yang ada. Karena kita sebagai seorang petugas kesehatan tidak mungkin untuk setiap saat ada di tatanan lingkungan mereka. Maka kita butuh adanya kader-kader sesuai dengan tingkatannya. Bahkan ada kader kesehatan, ada kader KIA, ada kader lansia, dan sebagainya. Oke. Ini ruang lingkup promosi didasarkan pada dimensi, sekira ada 2 dimensi ya, dimensi sasaran dan dimensi tempat. Sasarannya sudah saya katakan tadi, ada preventif dan promotif bagi kelompok yang sehat, ada kuratif dan rehabilitatif pada kelompok yang sakit, sudah saya sampaikan tadi. Jadi preventif dan promotif bagi kelompok yang sehat, dan kuratif rehabilitatif bagi kelompok yang sakit, karena yang sakit itu kan membutuhkan orang supaya sembuh, maka disebut dengan kuratif, bahkan itu bisa mengembalikan seperti semula, namanya rehabilitatif. Kemudian dimensi tempat sudah saya katakan tadi, ini ada 5, keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan instansi kesehatan. Oke, saudara sekalian, kemudian metode saya kira saudara sudah belajar di promosi kesehatan sebelumnya barangkali ya. Ini metode dan media promosi kesehatan, termasuk saudara juga mungkin sudah pernah belajar tentang apa itu public speaking, itu butuh apa saudara sekalian di masyarakat. Jadi metode dan media promosi kesehatan itu kombinasi antara cara, alat bantu, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan pada sasaran. Jadi apa yang dibutuhkan oleh saudara sekalian itu tergantung dari kelompok sasarannya. Contoh di sini, media promosi untuk individu. Bisa hanya bimbingan, penyuluhan, atau wawancara, atau keduanya bimbingan penyuluhan dan wawancara. Kemudian untuk metode promosi kelompok, itu misalnya kelompok besar, dengan ceramah, dengan seminar. Kelompok kecil itu dengan diskusi, brainstorming, snowball, role play, kemudian bermain peran atau simulasi. Ini saudara sekalian bisa saudara lakukan. Kemudian untuk metode promosi kesehatan massal, ini tadi saya katakan misalnya public speaking atau boleh menggunakan media massa, ini ada nanti ada yang bisa di ruangan, ada yang di luar ruangan, contoh kayak ini media massa. Ini makanya berdasarkan sasaran ada 3 metode dan teknik promosi. Ini untuk individu tadi ya, ada penyuluhan, kemudian ada bimbingan. Untuk kelompok ini juga bisa ada penyuluhan massal. Kemudian untuk yang massal ini di ruangan itu bisa ceramah umum, pidato. Kemudian di luar ruangan nanti ada media massa cetak elektronik, misalnya spanduk, umbul-umbul, dan baliho. Kemudian pesan-pesan yang ada di sosial media saudara bisa gunakan. Ini berdasarkan berdasarkan metode teknik promosi kesehatan. Oke, selanjutnya ini saudara sekalian metodenya bisa ceramah, bisa curah pendapat, kemudian bisa bermain peran, kemudian bisa public speaking dan sebagainya lah. Kemudian media-media yang bisa saudara gunakan, saudara bisa menggunakan media elektronik. Tadi ada spanduk, tuh ada leaflet atau bisa saudara sekalian bisa menggunakan pemutaran film dan sebagainya. Ini media yang bisa saudara gunakan. Atau ada kombinasi misalnya ada ceramah menggunakan bedah film misalnya. Atau bisa saudara langsung tampilkan di koran. Atau ini contoh nih, ini ada yang nih menggunakan spanduk-spanduk atau baliho ya. Baliho, buanglah sampah di tempatnya atau jangan buang sampah sembarangan, merokok membunuhmu dan sebagainya, itu kan sudah terbiasa ya. No smoking area. Ini saudara sekalian yang nanti bisa saudara lakukan dan saudara harus pilih-pilih ya saudara sekalian. Ingat, untuk promosi kesehatan sasarannya adalah masyarakat mau dan mampu. Ya, mau dan mampu melakukan tindakan untuk merubah perilaku dan juga merubah lingkungan yang mendukung perubahan perilaku kesehatan itu.
Ini saudara sekalian, mari kita diskusikan untuk lebih lanjut supaya ada feedback dari saudara sekalian. Silahkan nanti bisa mulai untuk berdiskusi supaya nanti kita bisa mendapatkan masukan yang lebih baik.